Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ini anak ada musibah, makanya materinya berbeda. Latihan baca. Hah? Latihan baca. Dimulai ya dari itu di bagian fal ilmu, ketemu nggak? Fal ilmu, Ya. fal ilmu bi anna wujudal alam. Terakhir. Ya, karena yang di atasnya itu udah kemarin udah, yang bagian atasnya udah. Ya Ustaz Said ya. Fal ilmu bi anna wujuda alimi Al-alam, alam al-alam, alami al-alami. an soni'aini mutamatsilaini Hmm. Mum. mumtanihun li dzatihi Hmm. mustaqirrun 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 fil fil fitori, jamak dari fitrah. Ma'lumun bisorihul aqli buta butlanuhu. Terus tabtulu ilahiyatu, tabtulu ilahiyatu, ilahiyatun fa'ilnya. Ilahiyatu isnaini kan mudhaf ilah. Terus ayatul karimatu muwafiqatun lima betul, sabata lima sabata wastaqarra fil fitori min tauhidir rububiyyati dalatun terus musbitatun terus multazimatun li tauhidil ilahiyyati. Al-fitor itu fitrah jamaknya. Udah sampai situ dulu. Fal ilmu, pengetahuan, bi anna wujudal alam, atau keyakinan ya, keyakinan atau pengetahuan bi anna wujudal alam an sani'aini, bahwa keberadaan alam atau keberadaan alam semesta ini an sani'aini berasal dari dua pencipta, mutamatsilaini yang sifatnya sama, itu mumtani'un lidzatihi, tertolak, terbantahkan, lidzatihi, dengan sendirinya. Ini apa namanya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lanjutan sebelumnya, bahwasanya keyakinan dua pencipta itu terbantahkan dengan sendirinya.
terbantahkan oleh akal, terbantahkan oleh dalil tamanuk. Sebelumnya sudah kita bahas, nggak mungkin ada dua pencipta. Pasti kalau ada dua pencipta akan saling berusaha saling menundukkan satu sama lainnya. Mustaqirrun fil fitri, itulah yang sesuai fitrah. Mustaqirrun itu menetap ya, fil fitri, di setiap fitrah. Yang sesuai fitrah, yang diketahui maklumun diketahui bisorihil akli butlanu. Yang sesuai fitrah, yang diketahui dengan secara jelas oleh akal kebatilannya. Yaitu apa? Kebatilan dua, keyakinan dua pencipta, atau keyakinan syirik rububiyah. Keyakinan syirik rububiyah itu tertolak, terbantahkan dengan sendirinya. Karena apa? Yang sesuai dengan fitrah setiap manusia meyakini satu pencipta. Yang sesuai dengan akal, yang diterima secara jelas diketahui oleh akal, itu adalah yang satu Tuhan. Karena kalau dua Tuhan itu batil, nampak kebatilannya. Maklumun bisoril akil butlan, sangat jelas kesalahannya keyakinan tersebut. Fakadza tabtulu ilahiyatu itsnaini, maka begitupun tertolak ilahiyatu itsnaini, keyakinan dua Tuhan. Atau ilahiyah ini berarti berkaitan tentang sesembahan. Keyakinan yang mana menyembah dua Tuhan, ilahiyatu itsnaini, juga terbantahkan. Fal ayatu al karimah, lalu ayat yang mulia Al-Qur'an, ayat yang mulia muwafiqatun lima sabat. Al-Qur'an itu mendukung atau menyetujui yang benar. Al-Qur'an itu hanya menyetujui yang benar-benar saja. Yang benar berarti yang mana? Yang tauhid, mentauhidkan pencipta dan mentauhidkan ilahiyah, sesembahan. Al-Qur'an hanya menyetujui muwafiqatun lima sabat, yang benar. Wastaqarra fil fitri min tauhid ar-rububiyah, dan yang menetap di fitrah, setiap fitrah itu yang mana? Tauhid rububiyah, atau yang sesuai fitrah itu yang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang bagaimana? Yang dalatun musbitatun mustalzimatun li tauhid al-ilahiyah. Enggak cukup tauhid rububiyah saja, tapi ditegaskan lagi. Tauhid rububiyah yang mana tauhid rububiyah ini dalatun, membuktikan atau menunjukkan, musbitatun, menetapkan, mulzimatun, mewajibkan atau mengharuskan bertauhid uluhiyah atau ilahiyah. Tauhid rububiyah enggak hanya rububiyah saja, enggak hanya meyakini pencipta saja. Kenapa? Jadi tauhid rububiyah, ya silakan. Tauhid rububiyah enggak cukup. Jadi tauhid itu enggak cukup meyakini, saya meyakini pencipta alam Allah semesta, Allah azza wajalla. Saya meyakini pencipta alam semesta Allah azza wajalla. Itu tidak cukup. Tauhid itu rububiyah, meyakini penciptaan, sekaligus apa? Berkonsekuensi beribadah atau mentauhidkan ilahiyah, ibadah atau berdoa semata-mata kepada Allah azza wajalla. Itulah tauhid. Karena realita di masyarakat ketika ditanya siapa Allah, banyak yang mengatakan, mereka menjawab. Ketika ditanya siapa Allah, mereka menjawab Allah itu sang pencipta. Realita kebanyakan orang gitu. Coba aja tanya, siapa Allah sang pencipta? Itu benar gak? Ada yang kurang, kan itu? Kurang lengkap. Dan itu bukan itu yang diminta dalam syariat sebenarnya. Siapa Allah?
Ketika kamu bersaksi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan saya bersaksi dan saya mengakui, saya mengenal. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilah. Berarti di situ kandungannya apa? Yang diminta syariat itu bukan kamu mengakui Allah sang pencipta. Yang diminta syariat itu kamu mengakui bahasanya tiada tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi jawaban yang tepat, yang paling tepat sebenarnya ketika ditanya siapa Allah? Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Ketika Anda menetapkan itu, otomatis Anda itu menetapkan sang pencipta satu-satunya. Tapi nggak bisa kebalik. Ketika Anda ditanya, saya mengakui satu-satunya sang pencipta alam semesta Allah, itu belum tentu mentauhidkan uluhiyah. Karena kebanyakan ketika ditanya, siapa Allah? Allah sang pencipta satu-satunya. Tapi ketika terhimpit masalah, ketika sakit parah, putus asa, nggak hanya ke dukun, minta ke kuburan, minta ke punden-punden, ya Badawi kan ya, apalagi minta kuburan Mbah siapa? Ya Mbah Mutamakin kan itu. Bukan ya Abdul Qadir Jailani kan itu. Ya Syafi'i, datang ke kuburan-kuburan gitu, langsung nyebut itunya, nama walinya kan itu. Ya Badawi, banyak itu di video-video YouTube itu banyak seperti itu. Ya Badawi isfi lana, ya Badawi isfi lana kan itu. Kan syirik ya. Badawi kan maksudnya nama orang yang sudah meninggal itu kan. Nama wali menurut mereka. Sembuhkan kami kan itu. Isfi waladi, sembuhkan anakku. Saya kemarin realita ruqyah itu kan. Hari Rabu kemarin. Perempuan hafal 11 kalau enggak 15 juz. Anak perempuan SMP itu kan nggak salah kelas 1 SMP, hafal 15 juz, takhusus hafalan Al-Quran. Minta diruqyah, diantarkan kedua orang tuanya. Bapaknya itu polisi, ibunya itu jualan toko atribut polisi kan itu. Ya orang mampu kan itu. Pati, rumahnya dekat Polres Pati. Minta ruqyah kan itu. Hafal Quran. Minta ruqyah kenapa? Karena setiap dia baca Al-Quran, murojaah, di pintu itu ditunggu jin kan itu. Setiap dia murojaah di pintu ditunggu jin. Kemudian ada di sebelah lainnya ada jin, sampai ada 6 jin. Jadi setiap dia murojaah itu dia ditungguin jin 6. Katanya ada 6 jin yang nunggu dia. Saya tanya di hari itu kan hari Rabu itu, hari ini kamu baca apa? Al-Quran, murojaah surat apa? Al-Baqarah full selesai, Al-Baqarah selesai. Tapi ditungguin jin, ya ditungguin jin kan itu. Itu jin muslim apa jin kafir gitu? Menurut antum jin muslim apa jin kafir seperti itu? Itu jin kafir itu. Jin muslim nggak mungkin ganggu. Jin muslim tahu diri kan itu. Jin muslim taat kan itu. Jin yang seperti itu dablek itu ya jin kafir kan itu. Tapi problemnya tuh di mana coba? Kenapa kok dia padahal baca Al-Baqarah? Jinnya nggak pergi. Padahal di hadis harusnya pergi kan itu. Kenapa coba? Hah? Karena dia nggak mengenal Allah. Si perempuan itu akidahnya nol kan itu. Belajar itu cuma takhusus Al-Quran tok. Nggak ada akidah, nggak ada pemahaman akhlak, nggak ada pemahaman untuk tazkiyah hati kan itu. Itu makanya nggak ada pembahasan pendalaman agama yang lainnya. Ketika saya tanya pertama, kamu baca Al-Quran, apa yang kamu ambil hari ini dari Al-Baqarah? Satu faedah saja pelajaran, nggak ada kan itu, nol kan itu.
Satu itu kan adabnya nggak bagus kan itu. Dari segi adab baca Quran nggak bagus. Bener dapat pahala, setiap huruf itu dapat pahala kan itu. Tapi dalam satu hari tidak mengambil satu pelajaran pun dari apa yang dibaca dari Al-Quran, itu nggak beradab sama sekali kan itu. Baca berarti kayak cuma sampai di tenggorokan saja, sebagaimana di hadis-hadis kan itu diperingatkan Nabi kan itu. Orang-orang yang hanya cepet-cepet pengen khatam, buru-buru mengkhatamkan Al-Quran kan itu, membaca Al-Quran cuma sampai di tenggorokan saja kan itu kan nggak bagus kan itu. Dan itu bisa dolim juga kan itu, dolim terhadap Al-Quran kan itu. Karena kan intinya Al-Quran itu kan yang diajarkan Nabi itu kan nggak untuk terburu-buru menyelesaikan khataman kan itu, bukan untuk terburu-buru cepet-cepetan, bukan untuk cepet-cepetan selesai menghafalkan Al-Quran, tapi kan untuk mengamalkan. Contohnya itu kan ada di Fadhail Quran, hadis-hadis itu banyak sekali. Praktek sahabat itu tidak beranjak dari 10 ayat sampai mereka itu benar-benar memahami ayat dan mengamalkannya. Orang yang paling pandai Al-Quran siapa? Paling nomor 1 muamalahnya, paling pandai dengan Al-Quran siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa? Iya, setelah Rasulullah berarti siapa? Iya, siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar berarti siapa? Umar bin Khattab. Di Athar Umar bin Khattab, Fadhail Quran, Umar bin Khattab itu ditanya, berapa lama kamu menghafalkan surat Al-Baqarah? 8 tahun kan itu. Kenapa? Karena besarnya kandungan hukum-hukum yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Itu sedikit ya beberapa asar dari para sahabat bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran, gak terburu-buru modelnya kan itu. Dan itulah satu dari perempuan itu kan kesalahannya di situ. Sebenarnya kesalahan yang paling besarnya itu yang ini, ketika ditanya, kamu membaca Al-Quran, Al-Quran itu apa? Firman Allah kan itu, kalam Allah. Firman Allah dia nggak tahu kan itu, satu nggak tahu. Kemudian firman Allah ini kan itu, Allah itu kan firman Allah. Siapa Allah kan itu? Dia menjawabnya sang pencipta tok kan itu. Dan itulah contoh seperti itu. Setelah itu udah, kamu tahu Rasulullah? Nggak tahu kan itu. Berarti penyakitnya ketemu. Penyakitnya apa berarti? Jadi dia menghafal Quran itu udah zalim, nggak tahu kandungannya sama sekali. Menghafal Quran tapi nggak mengambil pelajaran sama sekali dari Al-Quran. Kedua, dia nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak mengenal Rasulullah. Ya, artinya gini, dia nggak mengkaji akidah kan itu, nggak mendalami akidah, terutama mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan itu nggak tepat. Yang tepat itu kan nomor 1 itu kan akidah sebenarnya kan. Jadi pertanyaan mana yang lebih wajib? Menghafalkan Quran untuk anak-anak ya semua. Mana yang lebih wajib? Bahkan untuk semua orang ya. Menghafalkan Al-Quran ataupun atau mengetahui, memahami akidah yang benar. Mana yang lebih utama? Mengetahui akidah yang benar. Menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Hafal Quran 30 juz itu fardu kifayah. Sedangkan kalau memahami akidah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah itu fardu ain, kewajiban bagi setiap individu. Tentu kalau dibenturkan yang lebih utama adalah memahami akidah yang benar, itu nomor 1. Setelah itu baru menghafalkan Al-Quran. Makanya di sini kesalahannya di sini. Dia hanya mengejar khataman Al-Quran saja, tapi tidak memperhatikan akidah, tidak memperhatikan mengenal Allah, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nol, sama sekali tidak mengetahui Allah. Dia sama sekali tidak mengetahui Allah. La ilaha illallah maksudnya apa? Dia juga nggak paham. La ilaha illallah kandungannya apa? La ilaha illallah nggak paham kan itu. Yang dia tadi akidahnya nol. Ketika orang itu akidahnya nol, imannya itu lemah. Ketika imannya lemah kan itu, apa yang dibaca nilainya itu lemah.
Apalagi sudah yang dibaca nilainya lemah, plus nggak tahu kandungannya sama sekali, kan itu. Makanya itu banyak, nggak cuma 1, 2, 3, sering itu orang tahfidz hafalan Quran diganggu jin, karena biasanya itu cuma fokus hafalan Quran saja, nggak dibarengi dengan pendalaman akidah, nggak dibarengi dengan pendalaman akhlak. Ada yang fokusnya Al-Quran saja, bacaannya bagus, ditanggap di mana-mana, kan itu, tapi akhlaknya jelek, kan itu. Karena dari sejak dini itu nggak digembleng, nggak dibarengi Al-Quran dengan akhlak, Al-Quran dengan akhlak dan akidah dan fikih, kan itu. Ada yang bacaannya bagus, Al-Qurannya bagus, tapi fikihnya hancur, kan itu. Ada juga yang seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, taufik, memudahkan kita untuk memahami akidah yang benar dan memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Allahumma amin. Selanjutnya sekarang Ustadz Ilyas. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقد ظن طوائف أن هذا دليل Tawanu'i, betul. Mudah ilaih. Alladzi taqaddama dzakarahu. Dzikrahu. Wa huwa annahu law kana lil alami kana lil alami sani'ani ila akhir. Ya. Wa ghafalu an madmunil ayati fa innahu subhanahu akhbara annahu law kana fihima alihatun ghayruhu walam yakul arbabun. Dah, sampai situ dulu. Wa qaribun min makna hadhil ayat qauluhu ta'ala, yang dekat sesuai makna atau maksud yang dibahas itu tadi adalah ayat ini. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Andai, seandainya ada di langit dan di bumi, atau di keduanya, maksudnya di langit dan di bumi, seandainya ada Tuhan-Tuhan yang lain, illallah, kecuali Allah, lafasadata, pasti keduanya sudah hancur atau sudah binasa. Lafasadata, keduanya pasti sudah binasa. Ini bagus di sini. Ini diuraikan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi untuk satu ya, untuk kita supaya paham gambaran orang musyrik, supaya paham gambaran syirik, kemudian supaya kita bisa ketika menguraikan kesyirikan, menggambarkan, memiliki gambaran tentang syirik dan bisa menguraikannya, kita bisa membantahnya, membantah orang-orang Nasrani, membantah hujah-hujah orang Nasrani, membantah hujah-hujah orang-orang ateis, atau membantah hujah-hujah ahlu bid'ah, juga bisa membantah hujah-hujah ahlu bid'ah. Karena bid'ah ini kan media kesyirik, hampir sama dengan syirik, intinya gitu. Karena bid'ah itu ngaku-ngaku ibadah baru, kan ya. Syirik juga sama, mengaku-ngaku ibadah baru, tapi lebih parah lagi karena Tuhannya beda. Kalau bid'ah itu Tuhannya masih sama, bedanya di situ, kan ya. Waqad dhanna tawaif, sungguh beberapa kelompok mengira, dhanna tawaif,
Kelompok-kelompok ini maksudnya adalah ahlul kalam, sufi kan itu. Sungguh beberapa kelompok mereka mengira, dzanna tawaif mengira anna hadza dalilut tamannu, bahwa ini adalah dalilut tamannu. Yang dimaksud di ayat ini itu membahas tentang dalil tamannu. Alladzi taqaddama dzikruh, yang mana telah disebutkan sebelumnya. Wa huwa, dalil tamannu itu adalah membahas tentang apa? Annahu law kana lil alam soni'an, seandainya kalau ada di alam ini ada dua pencipta, maka pasti keduanya sudah hancur. Itu menurut tawaif seperti sufi, ahlul kalam, alihah itu diartikan soni'an atau pencipta. Wa ghafalu, mereka salah, hal ini salah. Wa ghafalu, mereka salah an madmunil ayah, mereka salah, mereka lalai dari kandungan ayat yang sebenarnya. Kandungan ayat yang sebenarnya bagaimana? Nah ini, fa innahu subhanahu akhbar, sesungguhnya Allah subhanahu akhbar menjelaskan annahu di ayat ini ya, lau kana fihima, seandainya di langit dan di bumi ada alihatun, Tuhan-Tuhan yang lain, ghairuhu, Tuhan-Tuhan yang disembah, ghairuhu, selainnya, walam yakul arbab, dan Allah tidak mengatakan arbab, karena arbab ini berkaitan dengan pencipta. Berarti ayat ini itu tidak menyinggung tentang pencipta, tapi menyinggung tentang apa? Alihah, maksudnya adalah yang disembah. Jadi kalau yang memahami ilah itu pencipta, sang pencipta, itu enggak tepat, maksudnya gitu. Itu lalai, ghafalu dari kandungan ayat. Yang dimaksud alihah di sini adalah sesembahan. Itulah kelalaian orang-orang sufi. Makanya itu ada itu di perdebatan antara Ali Jufri dengan ulama Saudi, saya lupa namanya, debat tentang masalah tawaf di kuburan. Jadi kalau menurut orang sufi itu tawaf di kuburan itu belum syirik. Yang syirik itu kalau yang sudah sampai menyekutukan rububiyah Allah. Jadi kalau yang salah dalam ibadah kan itu tawaf di kuburan, menurut orang-orang sufi itu belum syirik selama masih mentauhidkan rububiyah Allah. Tapi yang ulama Saudi itu mengatakan itu sudah syirik, karena ghoyah tauhid itu ya yang sesembahan ini mentauhidkan permasalahan ibadah kan itu yang ghoyahnya kan itu. Makanya antum nanti kalau ketemu ya deh, kalau punya teman-teman yang sufi, pasti antum banyak berdebat di sini kan itu. Nggak akan bisa bersatu kan itu. Pasti akan antum memisahkan diri pasti kan itu dari mereka. Karena mereka itu syirik itu dalam ibadah, menurut mereka itu tidak syirik kan itu dalam ibadah. Syirik itu syirik yang rububiyah, yaitu masalah seperti sifat, asma, kemudian masalah amalan-amalan Allah, masalah apa lagi, zat Allah. Nah, fokusnya di situ mereka, orang sufi ahlul kalam, fokusnya di situ, mensucikan, dan mereka ketika mensucikan sifat Allah bukan menetapkan tapi meniadakan. Bedanya dengan kita di situ. Kalau kita mensucikan Allah, menetapkan asma Allah, dan juga meniadakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau mereka fokusnya lebih ke tanzih, itu mensucikan, meniadakan. Bahkan beberapa mereka ini ahlul kalam mengatakan kitabnya, siapa namanya, ulama masyhur Ibnu Khuzaimah itu memiliki kitab At-Tauhid, membahas tentang menetapkan sifat-sifat Allah. Seperti contohnya bab pertama itu menetapkan nafsullah. Menetapkan nafsullah. Kitab Tauhid ini Ibnu Khuzaimah itu dikritik oleh orang-orang ahlul kalam. Kalau nggak salah itu saya lupa namanya, pokoknya ahlul kalam antara As-Subki atau kalau nggak salah itu Ar-Razi, kalau nggak salah saya lupa namanya kan, intinya ahlul kalam
itu mengatakan kitabnya ini Ibnu Khuzaimah itu syirik kan itu. Menetapkan sifat-sifat seperti ini, menetapkan nafsullah, itu menurutnya syirik kan itu. Itu contoh. Itu memang ada ditulis di kitab-kitabnya orang-orang ahlul kalam. Jadi kalau menetapkan Allah itu malah syirik. Menetapkan sifat-sifat seperti itu menurut mereka syirik kan itu. Bahkan dan itu realita, jenengan tahu sendiri di YouTube kan itu banyak ulama-ulama yang akidahnya ahlul kalam kan itu menuduh yang menetapkan Allah istawa 'alal arsy dituduh mujassimah kan itu. Mujassimah itu kan syirik kan itu. Ya kan? Kita menetapkan istawa 'alal arsy. Allah istawa 'alal arsy. Kita menetapkan itu. Mereka menganggapnya itu mujassimah. Itu halusnya mujassimah. Tapi paling beratnya tuduhannya mujassimah itu kan otomatis itu kan maksudnya kan orang musyrik. Mujassimah itu syirik dalam masalah sifat-sifat, atau itu ahlu bid'ah kan itu. Ahlu bid'ah dalam masalah sifat-sifat Allah kan itu. Dan bid'ah dalam sifat-sifat Allah itu kan keyakinan, itu bid'ah yang syirik kan itu, bid'ah yang syirik kan itu. Itu sedikit tentang ahlul kalam dan sufi. Kita memang ada perbedaan banyak nanti kita dengan ahlul kalam dan sufi. Dhanna tawaif anna hadza dalil tamannu alladhi taqaddama dzikruh. Beberapa kelompok mengira ini adalah dalil tamannu yang disebutkan sebelumnya. Wa huwa annahu law kana lil alam sani'an. Yaitu yang dimaksud dalil tamannu adalah bahwasanya seandainya kalau ada di alam ini dua pencipta. Dan itu salah. Yang dimaksud di ayat ini itu bukan seandainya kalau di alam ini ada dua pencipta. Wa ghafalu, mereka lalai an madmunil ayat, dari kandungan ayat yang sebenarnya. Fa innahu, ayat kandungan ayat yang sebenarnya adalah fa innahu subhanahu akhbara, Allah menjelaskan annahu law kana fihima alihatun ghairuh. Seandainya kalau ada di langit dan di bumi alihah, sesembahan yang lainnya, walam yakul arba, dan Allah tidak menyebutkan arbabun, penguasa atau pencipta. Lanjutnya sekarang Ustaz Abdus Somad. Wa annahu law kana fihima wa huma mawjudatan aliyatun siwahu la fasadata. Terus lanjut. Wa aidan fa innahu qala la fasadata wa hadha fasadun ba'da al-wujud wa lam yaqul lam yujada. Dah sampai situ. Wa aidan, dan juga fa inna hadza innama huwa ba'da wujudihima. Ini bagus, ini penguraian Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Sesungguhnya ini terjadi sebenarnya setelah huwa ba'da wujudihima, setelah keberadaan langit dan bumi. Paham enggak maksudnya? Syirik itu adanya hanya ketika setelah adanya langit dan bumi. Itu pukulan untuk orang-orang musyrik. Kalau mereka mau berpikir dengan sehat, mereka harusnya berpikir kesyirikan ini dengan terciptanya langit dan bumi, lebih dulu yang mana? Lebih dulu yang langit dan bumi kan itu. Harusnya mereka mau berpikir. Dan kalau lebih dulu langit dan bumi, pasti ada yang menciptakan langit dan bumi, dan itulah yang berhak dikatakan sebagai ilah atau yang berhak disembah. Kalau orang-orang musyrik itu mau berpikir seperti itu. Orang Nasrani kalau mau berpikir kan itu, Yesus sama langit sama bumi dulu mana kan itu. Terus dulu langit dan bumi kalau mereka mau berpikir. Kalau dulu langit dan bumi pasti ada yang menciptakan langit dan bumi kan itu. Itulah Allah yang berhak disembah. Itu kalau mereka mau berpikir. Maksudnya gitu. Buddha, adanya Buddha
adanya orang yang mengajarkan, menyebarkan ajaran Buddha dengan langit dan bumi. Lebih dulu mana? Lebih dulu langit dan bumi, kan itu. Kalau mereka mau berpikir, lah kalau lebih dulu langit dan bumi, pasti ada yang berkuasa menguasai atau menciptakan langit dan bumi. Dan itulah yang paling berhak disembah. Kemudian Ibnu Abil Is menguraikan lagi, wa annahu law kana fihima, seandainya di langit dan di bumi, wa huma mawjudatan, keduanya langit dan bumi itu adalah makhluk mawjudatan, diciptakan, diadakan, kan itu. Seandainya di keduanya itu ada alihatun siwahu, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, pasti apa? Lafasadata, pasti sudah dihancurkan, pasti sudah, keduanya sudah hancur. Karena keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar ada di langit dan di bumi ada Tuhan yang lain di langit dan bumi, ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi, yang mana langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang benar ada, pasti Allah bisa dengan mudah menghancurkan langit dan bumi, kan itu. Kalau memang benar ada, berarti itu bumi sampai sekarang eksis, langit sampai sekarang eksis, nggak hancur. Karena apa? Karena apa? Keyakinan mereka itu salah. Kalau keyakinan mereka itu benar, apa yang mereka katakan itu benar, mereka mengaku ada Tuhan yang lain, kan itu, di langit dan di bumi, dan itu kalau benar, itu pasti sudah dihancurkan Allah Azza wa Jalla dari dulu, kan itu. Bukti sampai sekarang itu eksis, bumi eksis, langit eksis, itu membuktikan kalau apa? Kesyirikan itu salah, kan itu. Pengakuan mereka itu semuanya salah, kan itu. Wa aidan fa innahu qala la fasadata. Di sini juga diuraikan oleh Ibnu Abil Is, ditekankan lagi. Dan juga Allah berfirman di ayat ini, la fasadata. Allah berfirman gimana? Sungguh keduanya pasti sudah binasa. Pakai bentuk apa? Fi'il madhi. Maksudnya gitu. Allah di sini berfirman menggunakan fi'il madhi, la fasadata. Wa hadza fasadun ba'dal wujud. Ini tuh menunjukkan kebinasaan setelah adanya langit dan bumi. Walam yakul lam yujada, dan Allah tidak mengatakan di sini sebelum adanya langit dan bumi. Itu kalau mau berpikir itu gini, kan itu. Kesyirikan itu, jadi adanya kesyirikan itu setelah adanya langit dan bumi, kan itu. Sebelum ada langit dan bumi, kan itu belum ada kesyirikan, maksudnya gitu. Saya mereka mau berpikirkan itu sebelum ada langit dan bumi itu belum ada kesyirikan. Kalau seandainya ada kesyirikan setelah adanya langit dan bumi, Allah pasti dengan mudah menghancurkannya, kan itu, menghancurkan langit dan bumi. Kalau benar maksudnya benar kesyirikan mereka itu, kalau benar ada Tuhan yang lain, kan itu, pasti Allah sudah menghancurkan langit dan bumi. Maka eksisnya bumi, eksisnya langit itu menunjukkan apa? Bukti bahwasanya kesyirikan mereka, pengakuan mereka, keyakinan mereka terhadap Yesus atau keyakinan orang-orang Buddha terhadap Buddha itu semua salah, kan ya? Jadi eksisnya langit, eksisnya bumi itu bukti menunjukkan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah, Al-Ilah, itu cuma satu, kan itu. Siapa? Ustaz Yasir. Al-ayatu ala annahu la yajuzu an yakuna fihima alihatun muta'addidatun bal la yakunu ilahu illa wahidan wa ala annahu alla yajuzu an yakuna hadza al-ilah al-wahid illa Allah wa anna fasada as-samawati wal ardi yalzam min kaunil alihati
Lagi wa min kaunil wa min kaunil ilahi al-wahid ghairullah wa annahu la salaha lahuma illa bi an yakuna ilahu fihima wallahu wahdahu la ghaira. Ya. Maka penguraian sebelumnya itu wadalatil ayah, jadi ayat dan penguraian penjelasan semuanya itu menunjukkan wadalatil ayat menunjukkan ala annahu bahwasanya la yajuz an yakuna fihima alihatun muta'addidah, tidak boleh di langit dan di bumi di keduanya tidak boleh ada tuhan-tuhan yang banyak, tidak boleh ada tuhan-tuhan yang lain. Bal yakunu al-ilah illa al-wahid. Tetapi la yakunu al-ilah, tidak boleh atau tidak boleh menjadi al-ilah kecuali ilah yang wahid, kecuali ilah yang satu. Wa ala annahu la yajuzu an yakuna hadzal ilah al-wahid illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan lagi, mengakui Tuhan yang Maha Esa itu enggak cukup gitu maksudnya. Bahkan itu bal la yakuna al-ilah illa al-wahid, bahkan mengakui Tuhan yang Maha Esa itu tidak cukup. Dan harus wa ala annahu la yajuzu an yakuna hadzal ilah al-wahid illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak boleh an yakuna hadzal ilah yang menjadi ilah ini yang satu ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak cukup Tuhan yang Maha Esa saja, harus ditegaskan lagi Tuhan yang Maha Esa itu harus Allah saja, kan itu. Wa anna fasadas samawat, kehancuran langit-langit, wal ardi, dan kehancuran bumi, yalzam, itu harus min kauni al-alihah fihima muta'addidah, jika ada tuhan-tuhan yang lain fihima, di langit dan di bumi, muta'addidah, yang banyak. Wa min kauni al-ilah al-wahid ghairallah, dan juga harus hancur kalau apa? Jika ilah yang satu itu selain Allah. Wa annahu la shalah, dan juga tidak ada kebaikan, tidak ada perbaikan, la shalah lahuma, tidak ada keteraturan pada langit dan bumi, illa bi an yakuna al ilah fihima huwallahu wahdahu la ghaira. Tidak ada keteraturan, tidak ada kebaikan, tidak ada keuntungan bagi langit dan bumi kecuali kalau ilah di langit dan di bumi adalah Allah wahdah, Allah semata, la ghairah, tidak ada yang lainnya. Yaitu jelas sekali. Di sini pelajaran, saya juga mengambil pelajaran dari sini, dari Ibnu Abilis Al-Hanafi. Pancasila itu keliru. Pancasila itu salah kan itu, ya kan? Pancasila itu konsekuensinya masih syirik kan itu. Hah? Ilmiah itu Pancasila itu konsekuensinya masih syirik. Karena cuma Tuhan yang Maha Esa, nggak cukup kan itu. Dan harus apa? Tuhan yang Maha Esa itu Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Dan paling lengkap itu zikir yang sering kita baca, la ilaha illallah wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu Tuhan yang, jadi harusnya Pancasila yang pertama itu diganti, Tuhan yang Maha Esa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lengkap itu. Apa? Kalau cuma Tuhan yang Maha Esa, meyakini Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Itu masih konsekuensinya masih bisa syirik kan itu. Masih bisa jatuh ke kesyirikan kan itu. Realita kan itu. Agar tidak syirik harusnya dibuat Pancasila itu tadi. Keyakinan apa? Pancasila itu gimana sih yang pertama? Saya juga sampai nggak hafal ya Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya tuh Pancasila nggak hafal, saking nggak sukanya sama Pancasila. Tapi jangan ditiru, kalau di tempat umum nanti antum di ubur-ubur polisi nanti antum.
dihukum polisi suruh push up di jalan gitu. Karena ada itu biasanya di jalan itu ditanyai kan itu pasti di apa tilangan gitu kan, ditanyai. Kadang itu ada operasi yang aneh-aneh gitu, ditanya tentang Pancasila kan itu, nggak bisa suruh push up kan itu. Ya itulah negeri Konoha kan itu. Ya, pelajaran di sini Tuhan yang Maha Esa itu belum lengkap kan itu. Jadi harus lengkap. Tuhan yang satu ialah Allah semata, wahdahu la syarikalah, dan lebih lengkap lagi lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku yang memiliki ini al-mulk kan itu, kerajaan, lahul mulku wa lahul hamdu yang memiliki puji-pujian, yang maha suci kan itu, lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena wa huwa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu dia berkuasa, itu bantahan kan itu. Untuk apa? Orang-orang yang qadariyah, tidak meyakini takdir Allah Azza wa Jalla. Kayak sampai ditekankan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena realitas sekarang itu orang menganggap bisa merubah nasibnya kan itu. Bahkan dipelajari, dihipnotis, di terapis dan motivator itu membangun emosi, membangun apa ya? Intelijensia kan itu. Membangun apa ya? Sesuatu yang ada pada dirinya kan itu. Untuk merubah nasibnya agar lebih baik kan itu. Dengan apa? Dengan kata-kata, bukan dengan Al-Qur'an. Seandainya itu ya, membangun akal, membangun hati, menggunakan Al-Quran, kalamullah, jadi yang sangat berpengaruh untuk akal kita dan hati kita itu kalamullah, itu mungkin benar kan itu. Tapi di hipnotis itu membangun akal, membangun hati, bukan dengan kalamullah, bukan dengan doa-doa, bukan dengan zikir, bukan dengan ibadah, tapi dengan apa? Kata-kata atau tulisan, nulis sukses. Ada itu, suruh nulis sukses berkali-kali. Nanti atau suruh ngomong sukses gitu, agar apa namanya energinya berubah menjadi positif kan itu, menjadi sukses kan itu. Ada itu ceramah, ada itu perempuan, tapi saya nggak usah menyebutkan namanya saja kan itu, terkenal di YouTube kan itu. Jadi dia kalau ceramah gitu, tanamkan, ucapkan gitu. Pokoknya disuruh mengucapkan gitu, pakai kata-kata kan itu. Dia menggunakan, jadi apa ya istilahnya itu, saya kok lupa namanya, NLP kan itu. Jangan mungkin pernah dengar itu NLP, Neuro Linguistic Programming kan itu. Neuro itu apa? Otak, akal. Linguistik itu bahasa, menggunakan kata-kata. Programming, mengatur ulang, mengatur akal dengan kata-kata. NLP. Dan itu sering sekarang di TV, motivator membangun apa namanya energi positif dengan kata-kata. Dan itu banyak, pakai kerudung, bahkan pakai gelar ustadz kan ya. Jadi dia memotivasi untuk tadi, ketika ingin sukses kamu harus tadi pengen apa ya, mobil ya, dipakai kata-kata gitu. Saya bisa beli mobil, saya bisa beli mobil, saya bisa beli mobil, saya bisa beli mobil. Oh gitu, ngomong terus setiap hari. Itu kalau masalah sedekah itu beda lagi kan itu. Itu bukan masalah takdir kan itu. Itu syirik kecil kan itu, masalah riya kan itu. Masalah sedekah untuk beli mobil, sedekah kan itu. Pengen beli rumah, sedekah kan itu. Itu kenanya dalam masalah riya kan itu. Ada lagi sedikit-sedikit sholawat. Pengen mobil Fortuner, sholawati kan itu. Pengen apa kan itu, istri cantik, sholawati kan itu. Jadi unik-unik kan itu. Tapi yang paling unik itu yang ini, yang sekarang banyak itu motivator ini, motivator
yang apa namanya? Dia bilangnya bergelar ustazah kan ya. Ya, jenengan mungkin banyak menemui itu, yaitu yang paling banyak yang motivator itu seperti itu banyak sekali. Kalau salat juga salah. Hah? Syirik kecil juga. Yang salawat tadi? Nah, Salah. oh salah. Salah kan ya? Malah itu syirik. Hah? Ya, jadi syirik. Bukan baca syirik. Bid'ah kan itu. Bid'ah. Lanjutnya sekarang. Ustaz Tian. Mau habis ya, udah terakhir. Falau kana lil alam Di tengah-tengah ini. ilahan ma'budan la fasada nizamuhu nizamuhu kulluhu fa innahu qiyamuhu innama huwa bil adl wa bihi qamat as-samawati wal ard wa adlamu azlamu ala itlaq asyirku ala itlaq khabar wa'adalu itu ism taf'il at-tauhidu azlamu sama a'dalu itu namanya ism taf'il mufa'alah, melebih-lebihkan. Azlam, a'dal. Falau kana lil alam, seandainya di alam ini ada dua ilahan, ada dua ilah ma'budan yang disembah, dua-duanya disembah, lafasada, pasti sudah binasa nizamuhu, aturan-aturan di alam semesta ini kullahu, semuanya pasti sudah binasa. Fa inna qiyamahu, eksisnya, kerjanya alam semesta ini, innama huwa bil adl, bekerjanya alam semesta ini itu dengan keadilan. Wabihi, dengan itu qamatis samawat wal ardu, qamatis samawat wal ard, dengan itulah eksis, berjalan semuanya, langit-langit dan bumi. Maka wa adlamul zulmi, maka kezaliman yang paling zalim adalah apa? Ala itlaq, secara itlaq adalah kesyirikan. Wa adalul adli at-tauhid, dan keadilan yang paling adil adalah at-tauhid. Ini ditegaskan lagi ya, syirik di sini yang dimaksud adalah syirik uluhiyah, dan tauhid di sini yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Lanjutnya sekarang Ustaz Zufar, guru bahasa Arab ya? Hah? Guru bahasa Arab. Oh, Ustaz Zufar enggak? Yang guru bahasa Arab mana? Satu lagi. Katanya ada dua Pak, guru bahasa Arab. Ustaz Yasir sama Ustaz Ahmad. Baca Ustaz Ahmad. Terakhir. Loh, guru bahasa Arab itu harus diprioritaskan untuk kemajuan sekolah antum kan ya. Makanya saya tekankan, saya cari dari tadi, saya cari yang guru-guru bahasa Arab, terus mudir kan itu. Mudir harus pinter kan itu, harus pinter kan ya. Mutadamminun dunal aksi. Faman la yaqdiru an yakhluqa la yasluq
La yasluhu betul. An yakuna ilahan. Yukhlaqun. Terus dah sampai situ. Pembahasan kita sampai situ. Wa tauhid al-ilahiyah, tauhid al-ilahiyah, al-uluhiyah, mutadhamminun yang mengandung apa? Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itulah yang mengandung tauhid rububiyah. Duna al-aks. Tidak sebaliknya, duna al-aks. Tidak sebaliknya maksudnya gimana? Rububiyah itu tidak mengandung uluhiyah, maksudnya gitu. Faman la yaqdir ala an yakhluq yakuna ajizan. Maka siapa yang lemah atau tidak mampu menciptakan, maka dia adalah lemah. Dia menjadi lemah. Wal ajiz, dan yang lemah la yasluhu an yakuna ilahan. Yang lemah tidak boleh, tidak tepat dijadikan sebagai ilahan, dijadikan sebagai sesembahan. Sebagaimana Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna, mengapa mereka menyekutukan atau mengapa mereka menyembah ma la yakhluq, sesuatu yang tidak bisa menciptakan syai'an, sesuatu, berhala dan yang lainnya, patung-patung. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka itu diciptakan oleh tangan manusia, kan itu. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, apakah yang menciptakan itu sama seperti yang tidak bisa menciptakan? Afala tadzakkarun, kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran atau tidak mau berpikir? Afala tadzakkarun. Ya, sampai sini pembahasan kita, yaitu intinya dari sini ada beberapa pelajaran yang penting. Tadi Tuhan yang Maha Esa itu nggak cukup, harus ditekankan Tuhan yang Maha Esa adalah Allah wahdahu la syarikalah. Kemudian ada pelajaran adlamu al-dzulm alal itlaq asyirku, kedzaliman yang paling zalim secara mutlak adalah syirik. Syirik di sini maksudnya adalah syirik dalam bab uluhiyah. Dan keadilan yang paling adil adalah tauhid uluhiyah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.